billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda. Mudah-mudahan jamaah yang lagi menyaksikan dalam keadaan sehat, selalu diberikan rezeki dan mudah-mudahan bisa menjalankan ibadah puasa ini sampai dengan akhir tanpa ada yang bolong. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mendengarkan tausiah guru-guru kita hari ini dan juga membahas tema, saya akan mengajak jamaah Islami Tinda dan juga Ustadz Maulana, waduh Masya Allah luar biasa ya, untuk melihat dulu Ustadz Maulana, mohon izin boleh maju ke depan. Ini kita lihat berita-berita yang sedang viral dulu Ustadz ya. Ada berita pertama ini tentang berburu takjil menjelang buka puasa. Waduh Masya Allah, rezeki nih. Maksudnya berburu takjil itu belanja Belanja takjil. Ini dia tayangannya nih Ustadz nih. Kejadian lucu, apa sih? Banyak parodi-parodi ya kan, karena memang di takjil ini ternyata Masya Allah semua orang ini suka ya berburu takjil. Iya bener, ya Masya Allah. Lihat makanan banyak gitu Ustaz tuh, saya lagi mikir nih kalau nggak habis dikemanain. Orang baru mulai puasa. Kalau nggak dihabis kemanain? Ya jadi gini, Alhamdulillahirabbil alamin. Berbicara tentang alhamdulillah keberkahannya, kemuliaannya Ramadan. Alhamdulillah, kenapa sih? Itu karena memang buat yang non Islam juga ikut berburu takjil juga, iya. Seru jadinya. Tetangga saya senang kalau datang bulan Ramadan. Kenapa katanya? Alhamdulillah banyak makanan Ustadz. Disinilah ini rahmatnya Ramadan itu. Jadi artinya apa? Semua dapat kemuliaan, semua dapat kebahagiaan. Bukan saja yang Muslim, bahkan non Muslim pun senang dengan datangnya Ramadan. Masya Allah. Apalagi non Muslim yang lagi jualan juga. Wah, kan? banyak juga yang jualan mereka. Banyak. Masya Allah, senang banget. Jadi memang ini ladangnya buat mencari rezeki juga. Dan ya. buat ladang mendapatkan pahala yang banyak. Amin. Dengan beli takjil lantas bagi-bagi. Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islami Tinda. Tadi seputar takjil. Nah ini ada berita yang berikutnya tentang anak anggota DPR yang diduga dalam tanda kutip ya, aniaya pacar hingga hilang nyawanya. Ini dia tayangannya. Polrestabes Surabaya Selasa 10 Oktober lalu menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan wanita hingga tewas yang dilakukan oleh Gregorius Ronald Tanur. Rekonstruksi dilakukan di beberapa lokasi, di antaranya di tempat karaoke serta basement mall. Dari rekonstruksi terkuak kronologi kejadian yang menewaskan perempuan 28 tahun ini, tersangka pun memeragakan adegan saat ia memukuli korban di dalam ruang karaoke hingga adegan ketika tersangka melindas korban dengan mobilnya. Innauzubillah summa nauzubillah. Inilah makanya dengan adanya puasa inilah mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan emosi, mengendalikan amarah. Dan apalagi kalau berbicara tentang sosok laki-laki, ada laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang tidak pernah melukai wanita. Masya Allah, itu benar banget. Nah, kalau sampai menghilangkan nyawa, pasti ada tuntutannya. Tuntutannya baik itu di dunia mau apalagi di akhirat. Ya, karena nyawa itu bukan milik siapa tapi miliknya Allah. Masya Allah. Allah yang punya hak atas nyawa itu. Dan kalau bisa juga hal seperti ini memang harus ditindak tegas ya. Iya. Supaya tidak terjadi atau terulang lagi kejadian ini ya di masa ke depan. Salah satu dosa besar adalah pembunuhan. Dan ketika kita membunuh seseorang, sama saja engkau membunuh semua manusia. Nah ini dia Ustadz nih ya, berkaitan dengan tema kita pagi hari ini. Banyak orang ya yang terlalu memikirkan dunia. Sehingga berlomba-lomba terus ya mengejar dunia. Sampai lupa dengan yang namanya rahmatnya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah padahal rahmatnya Allah itu sangat luas. Kalau kita bisa mendapatkan, waduh senengnya Masya Allah. Hari ini kita bahas tema yang luar biasa buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah nih Ustadz nih. Bagaimana kalau judulnya adalah menggapai luasnya rahmat
Allah. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustadz Maulana. Nah ini buat jamaah Islam itu indah ya. Ada yang bilang masuk surga itu bukan dari amal ibadah yang kita lakukan selama ini. Ya tapi kita bisa masuk ke surga itu karena rahmatnya Allah. Lah terus bener nggak? Kalau seandainya kita nggak ngapa-ngapain bisa masuk surga nggak kira-kira ya kalau Allah kasih rahmat? Kita tanya aja langsung guru kita. Ustadz Syam, mohon izin menjelaskan Ustadz Syam. Fadal. Tabi guru kami Muhammad Ustadz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Waqi'ah ayat 22 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka dikatakan bahwasanya la yudkhilu ahadam minkum 'amaluhu al jannah. Tidaklah di antara kalian masuk surga dikarenakan karena amalnya. Dan tidaklah seseorang itu masuk ke dalam surga dikarenakan oleh amalnya. Kata Nabi SAW dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi mengingatkan bukan karena amal seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW ditanya kembali, apakah Anda juga demikian ya Rasulullah? Wala ana, begitupun dengan saya, kata Nabi SAW. Kemudian daripada hadis ini disyarahkan oleh ulama-ulama kita, diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan ada 3 penafsirannya. Yang pertama, memang orang tidak masuk surga karena amalnya, akan tetapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud karena rahmatnya Allah di sini? Yang pertama, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena orang beribadah, beramal soleh, tidak mungkin dia mampu beramal soleh kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan taufik itu datang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ibnu Hajar, orang mendapatkan rahmat Allah juga disebabkan karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin dia dapat bonus kalau dia belum mengerjakan amal soleh. Maka mendapatkan rahmat Allah disebabkan karena amal solehnya. Kemudian yang ketiga, rahmat Allah yang menentukan daripada seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti keliru ketika ada orang yang mengatakan, ya sudah kalau begitu tidak usah beramal, kita nunggu rahmatnya Allah saja. Justru karena Anda beramal, karena kita beramal, kita semua sebagai hamba Allah beramal, mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin mampu beramal soleh kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, ba'da qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Allah sebutkan tentang surga, tapi Allah juga sebutkan tentang amal soleh dari seorang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Berarti rahmat Allah juga berhubungan dengan amal soleh. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustaz Syam ilmunya. Sama-sama. Nah, gimana mau mendapatkan rahmatnya Allah kalau perintahnya nggak dilakuin tapi larangannya dideketin. Nah nggak mungkin ya, ini Masya Allah ya. Jadi kayak satu paket nih jamaah ini Masya Allah. Nah pertanyaan yang berikutnya ini bagus banget nih ya. Kalau misalnya kita bicara masalah orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah, apakah ada ciri-cirinya? Pasti yang di rumah juga kepo nih. Kita panggil aja guru kita Habib Muhammad Syahab, mohon izin ya. Bib, izin nih Bib. Boleh. Ciri-cirinya orang yang mendapatkan rahmatnya Allah itu apa? Apakah ada perubahan dari orang tersebut? Orang mungkin orangnya seperti Ustadz Maulana Ya, atau mungkin sabar gitu ya. Masya Mohon izin penjelasan, silakan Fadol Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Jadi kalau ditanyakan ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ciri-ciri yang banyak itu orang biasanya suka menolong. Orang yang suka menolong sesama, yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menolong saudaranya
maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong dia di dunia dan Allah akan tolong dia di akhirat. Ingat, tapi tolong menolong dalam kebaikan, bukan tolong menolong untuk mengambil kerjaan orang, itu nggak boleh. Ya. Jadi tolong menolong di dalam kebaikan, tolong menolong di dalam ketakwaan. Masya Allah, ini adalah di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya sifat sabar. Orang yang punya sifat sabar. Tapi sabar, bukan sabar itu ada batasnya. Ketika kita diuji untuk mengasih tahu bahwa ini salah, itu juga namanya sabar, Ustadz Maulana. Ya, untuk ngasih tahu, oh ini salah. Untuk menjelaskan sesuatu itu namanya sabar. Sabar dengan menjelaskan kebenaran. Nah, ini namanya sabar, dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan wa betulia fasabar. Ketika orang itu diuji, dia sabar. Wa dzulima faghafar. Ketika dizolimi, memaafkan. Nah, kita garis bawah ini. Dizolimi, memaafkan. Ustadz Maulana Masya Allah nih. Artinya dizolimi, memaafkan. Tapi memaafkan boleh nggak menjelaskan kesalahan dia? Boleh, tabayun misalnya. Walaupun dengan kalimat memaafkan. Tapi dengan tabayun diperbolehkan, namanya juga itu memaafkan bagi orang yang mendolimi kita. Masya Allah. Sebenarnya banyak sekali ciri-ciri orang yang selalu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya juga orang yang rajin sedekah. Masya Allah. Jadi memang sabar ini juga salah satu jadi kuncinya ya, Bib ya? Betul. Orang-orang mendapatkan sabar rahmat ini. Allah. Mendapatkan Wabil rahmatnya khusus Allah. Ramadan. Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak. Afwan. Habib ilmunya. Nah, kita lanjut nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ada pertanyaan bagus, saya minta Ustadz Maulana boleh maju ke depan, Ustadz. Nah, ini ada pertanyaan dari Instagram ya, dari @naksolehahan, bismillah katanya. Waduh, namanya lucu juga ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah rahmat Allah mampu mengalahkan murkanya Allah? Tapi emang mendapatkan rahmat Allah itu mudah ya Ustadz? Nah, ini bagaimana nih Ustadz nih? Betul. Betul, pakai set dulu. Betul. Oh, betul ya. Betul sekali. Nah. Untuk mendapatkan rahmat Allah supaya kita terhindar dari murkanya, ada caranya. Caranya seperti apa? Caranya jangan pindah-pindah channel, dia lagi nonton, jangan langsung tidur. Selesaikan Islam itu kajian kita, karena kita akan membahas tentang rahmat Allah yang begitu luas. Wih, Mau tahu? Allah. Setelah Mau. yang satu ini. Masya Allah, kalau gitu jamaah jangan pindah channel dulu, tetap di Islam itu Indah ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah, jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi, hari ini kita membahas tentang tema menggapai luasnya rahmat Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islam itu Indah yang di rumah ya, sebelum kita mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita, saya akan mengajak jamaah untuk melihat video tayangan terlebih dahulu tentang detik-detik anggota Basarnas tewas jatuh dari tower. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini dia tayangannya. Kejadian itu diungkap oleh Kepala Basarnas RI Marsdia TNI Kusworo saat menggelar rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI di Senayan, Jakarta pada Kamis 14 Maret. Kusworo mengatakan korban sempat menerima bujukan Tri agar tidak melakukan percobaan bunuh diri. Namun, Tri mendapat perlawanan dari TY saat berada di ketinggian 15 meter. Saat itu Tri pun didorong yang membuat keduanya harus terjatuh. Selesai terjatuh, Tri langsung dilarikan ke rumah sakit Yuwari, namun sayangnya nyawanya tidak lagi tertolong. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ya, kalau kita lihat banyak orang yang sebagai hamba Allah ini gampang sekali menyerah dan gampang sekali berputus asa. Dan inilah
kadang kita nih sebagai manusia ini kalau dikasih cobaan ini nggak semuanya orang bisa menjalankan cobaan itu gitu. Padahal sebenarnya Allah itu ngasih cobaan kepada kita semua ini kan sesuai dengan apa yang kita mampu sebenarnya. Kadar kesanggupan. Iya, kadar kesanggupan. Tapi kenapa kita dilarang berputus asa dari rahmatnya Allah nih Ustaz yang menunjuk penjelasannya Fadl? Baik, saudara menantabai guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang berputus asa dari rahmat Allah. Di ayat yang lain disebutkan la taqnatu mir rahmatillah. Di ayat ini kisah tentang Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf dan juga kepada anak-anaknya agar tidak berputus asa. Kenapa seseorang dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah? Karena rahmat Allah begitu luas. Itu yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memberikan rahmatnya kepada siapapun hambanya. Kita pernah mendengar seorang yang telah banyak melakukan kesalahan di atas muka bumi ini. Bahkan dalam riwayat disebut telah membunuh 99 orang. Dia datang untuk bertobat namun ternyata taubatnya ditolak. Dia membunuh lagi tambah lagi 1 orang berarti 100 orang yang dibunuhnya. Akan tetapi dia tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam riwayat disebutkan ditetapkan sebagai orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena tidak putus asanya mencari daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa seseorang dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah? Karena Nabi juga mengingatkan kepada kita semua bahwasanya jangan sampai ada di antara kalian yang berangan-angan untuk mati. Jangan sampai ada di antara kalian untuk berangan-angan ingin cepat mati. Jangan sampai di antara kalian ada yang berangan-angan untuk segera dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya larangan Nabi ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup di dunia ini adalah rahmat dan juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman hidupnya akan menambahkan kebaikan-kebaikan padanya. Bagi orang yang beriman hidupnya akan menambahkan pundi-pundi pahala baginya. Maka yang ketiga disebutkan janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah disebabkan karena apa? Karena sebesar apapun ujian yang kau dapatkan itu berbanding lurus dengan pahala yang akan didapatkan jikalau mampu bersabar. Maka perintah dalam Al-Quran, perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang untuk bersabar, memerintahkan seluruh hambanya untuk bersabar dan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang putus asa dari rahmat Allah termasuk orang yang tidak mau bersabar. Kalau dia tidak mau bersabar berarti dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa thumma ilaina turja'un. Mereka semua yang hidup di atas muka bumi ini wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Mereka semua akan mati akan tetapi mereka pasti diuji dengan sesuatu yang dia senangi ataupun sesuatu yang dia tidak senangi. Maka orang yang berputus asa dari rahmat Allah tidak yakin dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian baginya. Memang tidak semua manusia ujiannya sama. Ada yang diuji dengan sakitnya tapi ternyata kesehatan itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan kesulitan ekonominya tapi diluaskan ekonomi juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak mau menggapai rahmat Allah ataupun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sudah termasuk orang yang berdosa karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berpikir untuk bunuh diri. Jangan sampai berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena itu adalah dosa besar. Dosa besar dan tiket langsung VIP masuk neraka. Subhanallah. Lalu di sana nanti di akhirat dia berharap rahmat Allah ya Allah. Aduh, gak bisa lah. Ya, makasih banyak Ustaz Syamsul penjelasannya. Jazakallah khairan katsiran. Nah sekarang nih waktunya buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Kita coba bacakan dan dijawab sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua
Tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama dari @eldo 876. Waduh. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau bertanya ke Ustadz Maulana. Woi, boleh. Ya, siap. Wajar gak sih kalau kita menginginkan rahmat Allah, terus seperti apa sifat orang yang mengharapkan rahmat Allah? Oh, ini sifatnya orang yang sifatnya. mengharapkan rahmatnya Allah. Ah. Ya, silakan penjelasannya guru kita. Izin Habib dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rahmat itu apa sih? Ada rahmat? Ada. Kameramen kita rahmat Kameramen tuh. kita. Rahmat, kamera 3. Rahmat itu artinya kasih sayang. Kasih sayang. Padahal rahmat ada di kamera sana. Rahmat itu kasih sayang Allah. Nah, bagaimana sih sifatnya orang yang mendapatkan rahmat Allah? Saya tidak usah terlalu panjang lebar, satu demi satu kita bahas. Rahmat Allah, kasih sayang Allah akan berada kepada orang yang berbuat baik. Berbuat baik. Ketika orang berbuat baik, di saat itulah mendapatkan rahmat Allah. Orang yang berusaha berbuat baik, makanya di bulan Ramadan ini dapat rahmat. Kenapa? Banyak orang berbuat baik dan berusaha jadi baik. Apalagi yang berikutnya yang mendapatkan rahmat Allah itu adalah orang-orang yang mencari petunjuk Allah. Mencari petunjuk, datang ke majelis, mencari ilmu, datang ke nonton Islam itu indah, itu dapat rahmat. Kenapa? Karena berusaha mencari petunjuk dari Allah. Berusaha untuk mencari jalan, berusaha untuk berbuat baik. Ketika orang berusaha untuk mendapatkan hidayah, Allah kasih hidayah. Ketika orang berusaha mencari ilmu, akan Allah kasih. Semua orang-orang yang mencari rahmat kasih sayang Allah, yakin dapat rahmat Allah. Maka mohon izin kepada semuanya, Masya Allah Tabarakallah, berusahalah untuk mencari rahmat Allah sehingga kita mendapatkan. Mana rahmat sini, rahmat sini, Mat. Jangan, Sini, dia Mat. nggak bisa Sini. tinggalin kameranya. Bisa sini sebentar. Rahmat, sini, Mat. Sini Rahmat. Nah, coba kasih suruh maju. Ini kreativitas Mia, suruh maju Rahmat sini. Saya tarik bentar Rahmat ini sebentar nih. Rahmat. Nah, ini orang belum yang mencari rahmat nih. Ayo sini, cepetan. Jangan, ayo. Jangan, ayo sini. Jadi buat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nama itu merupakan kemuliaan juga. Ya Allah, dia nggak mau naik lagi. Mau. Ini Gimana, bagi orang yang mau mencari rahmat nih. Gimana rasanya diberi nama oleh rahmat oleh orang tua dengan rahmat. Bersyukur. Nah, ini yang mau mencari rahmat nih, rahmat kebetulan jomblo. Udah, makasih banyak itu aja. Boleh balik lagi. Jadi tujuannya panggil rahmat ke sini biar dia dapat jodoh. Iya, tapi saya kan sama Bapak. Iya, makasih banyak Bapak penjelasannya. Ya Allah, jazakallahu khairan katsiran. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih ya. Oke, pertanyaan yang berikutnya dari Instagram dari @kholijahmawar_. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ke Habib Muhammad, aku langsung ke intinya aja ya. Oh boleh. Apakah ada amalan atau doa yang jika diamalkan, maka kita akan mendapatkan rahmatnya Allah. Bib, ini mau izin penjelasannya Bib. Silakan Bib, fadal Bib. Rahmat Allah ini luas, tapi gara-gara rahmat kameramen durasi saya habis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan artinya orang itu ciri-ciri, artinya untuk apa tadi pertanyaannya Mas Fadli? Mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amalannya Bib, biar Baik. mendapatkan. Amalannya Allah katakan rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun walladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Artinya Masya Allah, Allah itu kasih amalan langsung. Kita pengen dapat rahmat Allah. Kata Allah, rahmatku wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah ini artinya menyeluruh, ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yattagun.
Buat siapa ini rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wabil khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi siapa lagi? Bagi orang yang mau mengeluarkan zakat. Zakat yattagun, oh kalau sholat bagaimana? Sholat termasuk yang yattagun. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dia rajin sholatnya. Kemudian yang kedua apa? Orang-orang yang mau mengeluarkan zakat. Kemudian apalagi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beriman dengan semua, patuh tunduk dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya apalagi? Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yattabi'unar rasulan nabiyyal ummi. Ini intinya. Mereka yang mau mencontoh, mereka yang mau mengikuti. Mencontoh siapa? Mengikuti siapa? Mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang seperti ini mereka mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mencontoh siapa lagi? Ayo, sadarlah kita, apalagi ini bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang hebat, mulailah dari diri kita, keluarga kita untuk selalu mengikuti jalannya Nabi. Kenapa? Karena jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti jalan-jalan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya Nabi orang-orang yang mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah. Jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan buat kita selalu beriman, patuh, tunduk dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan itu semua, hadirin dan hadirat semuanya yang nonton semuanya, kita dituangkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dituangkan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kalimat yang mengatakan fal khair kulluhu fil ittiba wasyar kulluhu fil ibtida. Makanya ada kalimat yang mengatakan pongkol kesuksesan orang itu dunia dan akhirat, mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti Sayyidina Muhammad, mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ibtida, siapa mereka yang jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang jauh daripada jalannya Nabi, mereka yang tidak mau mencontoh daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka jauh daripada rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi intinya cuma sebenarnya tadi ya, buat jawabannya adalah bicara tentang ingin mendapatkan rahmatnya Allah adalah dengan menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya dan mengikuti sunnah Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya Bib ya. Ini ada Masya juga Allah. malah yang lebih berbahaya mengatasnamakan agama, tapi dia nggak dapat rahmat. Nauzubillah Untuk menyakiti orang. Nauzubillah summa nauzubillah. Makasih banyak Habib, jazakallah khair atas ilmunya. Nah kita lanjut lagi ya. Tadi adalah salah satu amalannya juga adalah berbuat baik kepada orang lain. Nah ini ada info nih dari Ustadz Maulana nih. Nih mumpung bulan Ramadan, apalagi ada nih luar biasa peluang kita dapat Apa rahmat tuh, Allah Ustadz? untuk tingkatkan kepedulian. Makanya CT Arsa Foundation terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan pendidikan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut serta berkontribusi meringankan beban mereka, maka silakan melalui dua cara. Apa tuh caranya? Melalui doa dan sedekah yang terbaik. Masya Allah. Ada caranya nih. Oh, tinggal di scan aja ya, Chris CT Arsa Foundation di bawah ini nih. Tuh, ini Masya Allah, di bawahnya Ustadz Syam. Nah itu dia Ustadz Syam, makasih banyak. Tuh jamaah ya, kalau kita melakukan kebaikan dengan cara donasi atau mungkin kita pengen bersedekah, caranya sekarang dipermudah. Pokoknya buat yang di rumah mau dimanapun bisa melakukan sedekah. Apalagi ini kan luar biasanya karena langsung pada intinya. Betul. Memutus mata rantai kemiskinan dengan apa? Pendidikan. Oke, nanti kita lanjut Dan lagi ya. kesehatan. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, kita akan terus mencari cara bagaimana caranya kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil
Rabbil Alamin, kembali lagi di Islami Tunda, masih membahas tentang tema kita pagi hari ini, menggapai luasnya rahmat Allah. Dan sekarang kita lanjut lagi nih, banyak orang yang bertanya ya, waduh sebetulnya gimana sih cara yang baik untuk menjemput rahmatnya Allah? Wah ini niatnya udah bagus nih, untuk menjemput rahmatnya Allah. Kita minta lagi guru kita Ustadz Syam menjelaskan. Fadhol Ustadz Syam, Baik guruku, silakan. Mama Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Ali Imran ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa athi'u Allah war rasul. Wa athi'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, maka kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanyakan bagaimana menjemput rahmat Allah, maka ayat ini menjawabnya dengan cara taat kepada Allah, taat pula kepada Rasul. Maka bagi seorang yang beriman, ketaatannya kepada Allah akan bernilai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibalas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tanyakan siapa sih manusia yang paling taat kepada Allah, maka jawabannya adalah Nabi SAW. Maka kalau ditanyakan kembali siapa orang yang paling dirahmati oleh Allah, maka dia adalah Nabi SAW. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Nabi diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga berlaku kasih sayang yang luar biasa kepada orang lain. Maka disebutkan oleh para tabi'in, awwalu ma yurfa' min hadhil ummah ar-rahmah wasyafaqah. Disebutkan bahwasanya yang pertama kali nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman ini dari umat ini adalah rasa rahmat ini, rasa kasih sayang ini. Nabi orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi juga orang yang paling dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata sifat kasih sayang yang dimiliki antara sesama manusia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman nanti. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa saling merahmati sehingga rahmat Allah turun kepada kita. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saling merahmati, saling mengasihi, saling peduli kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara itu dia menjemput rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, di bulan suci Ramadan ini ada sebuah amalan yang sangat melekat dengan bulan suci Ramadan yang ternyata juga mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita telah ketahui bersama di 10 awal ini turun rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang bisa membuat kita menjemput rahmatnya Allah? Di dalam surah Al-A'raf disebutkan, ba'da qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al Qur'an وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'ulah, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini, bulannya Al-Quran, mari kita sering-sering untuk mendengarkan. Tolong dibedakan mendengarkan dengan kedengaran. Subhanallah, beda itu mendengarkan dengan kedengaran. Orang kalau misalnya ada pengajian, majelis taklim seperti ini, tapi di rumah sambil baca Quran, itu kedengaran doang kami ini, bukan mendengarkan kajian. Ada orang sambil pengajian sambil zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia dengar itu pengajiannya, itu namanya kedengaran, bukan mendengarkan. Ada orang baca Quran, lalu dia juga baca Quran di sana. Dia mendengarkan orang lain baca Quran, tapi itu cuma hanya kedengaran. Mendengarkan adalah yakni dengan niat, dengan maksud, dengan sungguh-sungguh dia mendengarkan. Kalau ada taklim, ada pembahasan Al-Quran, dia sungguh-sungguh mendengarkan, maka orang itulah yang akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
taala. Seringkali kita mendapatkan ada sebuah keluarga yang melakukan perjalanan dengan kendaraannya, lalu dia menyetel ataupun dia setel daripada mobilnya murattal Al-Qur'an. Lalu ternyata di dalam mobil tersebut mereka saling ngobrol satu sama lain. Maka itu bukan mendengarkan Al-Quran, itu namanya Qur'annya kedengeran. Maka bedain mendengarkan dengan kedengeran. Kalau mendengarkan dia mengerti, dia pun memahami, dia menikmati daripada bacaan itu. Tapi kalau cuma kedengeran, ya semua juga kalau ada kupingnya berarti kedengeran. Masya Allah ya. Jadi antara penjelasannya mendengarkan Dan kedengeran. Ini jadi panjang nih masalahnya nih. Nah, kalau menjemput rahmatnya Allah harusnya mendengarkan. Bukan kedengeran. Bukan. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Ustaz Jazakallah khair Fadli. ilmunya. Oke, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk. Nanti dijawab sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Sinta Santi 912. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ke Habib yang hidungnya Masya Allah. Ya Allah, mancung bener katanya. Hujan merupakan rahmat Allah. Tapi mengapa masih banyak orang yang suka mencela rahmat Allah turunkan? Nah ini mancungnya mancung bener. Coba ya belakang saya mancung bener aja ya. Ini Mas Fadli. Iya. Bahasanya asli. Asli ya, ya. Bukannya operasian ya. Baik. Masya Allah, hujan ini rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita pahami. Hujan ini rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat di dalam kitab Nawadir itu Khulafa ar-Rashidin daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, itu ketika hujan mungkin memang kalau di negeri Arab itu waktu kita tinggal di Yaman itu mungkin setahun cuman sekali atau 2 kali hujan itu. Nah mereka ketika hujan mereka tampung. Hujan itu apa bahasanya, ditampung ya? Iya, ditampung benar, Ya, Bib. ditampung Pakai untuk bak. apa? Ditampung buat mereka berwudu, juga buat mereka minum. Ya, buat mereka minum supaya apa? Itu air hujannya itu menjadi obat. Nah, ini kalau kita katakan jelas sampai ada doa ketika hujan turun itu kita disuruh berdoa sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami hujan, curahan hujan yang bermanfaat, yang bikin sehat. Lantas, tadi ada pertanyaan kenapa hujan itu ketika curah hujan itu turun maka jadi banjir. Nah ini pertanyaannya. Kenapa bisa jadi banjir? Bima kasabat aidin nas. Jangan salahkan hujannya, tapi salahkan manusia yang merusak alam. Ya, yang merusak apa Ustaz Maula? Hah? Drenase. Drenase, resapan, daerah Ya. resapan. Bima kasabat aidin nas, itu bahasa Ustaz Maulana hanya orang-orang tertentu kita yang paham. Saya yang ngejelasin makanya Bib, saya translatornya. Gitu. Jadi bima kasabat aidin nas, sebenarnya yang merusak itu manusia itu sendiri. Ketika hujannya sudah benar, curah hujan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah benar, tapi manusia yang merusak sehingga liudzigahum. Allah Subhanahu wa taala kenapa bisa dikasih banjir oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar mereka merasakan dengan sebab alam yang mereka rusak sendiri. Jadi jangan pernah menyalahkan hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat, coba kalau tidak ada hujan, maka kita akan kekeringan, susah akan minum, tidak bisa berwudu, tidak bisa melakukan hal-hal yang berhubungan dengan air mandi janabah juga Ustadz jadi sulit. Harus Kenapa? pakai air, ya benar. Ya, karena tidak adanya air. Jadi jangan pernah menyalahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan turunkan kepada kita. Yang salah diri kita. Kenapa diri kita yang dhaif ini salah? Kita yang menyebabkan banjir, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan kasih sayangnya, di antaranya rahmat dan kasih sayang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa air hujan. Maka kita nikmati air hujan tersebut. Bahkan orang-orang ulama-ulama terdahulu itu
ketika hujan turun itu maka mereka mandi dan berdoa di bawah hujan tersebut dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan ada yang mengatakan pertama udah lama nih misalnya kemarau, lihat kemarau panjang. Hujan pertama lihat, hujan pertama kita disunahkan mandi. Kenapa? Hujan pertama tersebut penuh dengan obat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau banjir, pemirsa semuanya jangan pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bikin rusak. Semua penampungan, pembangunan segala macam tidak disiapkan lorong-lorong di bawah. Gorong-gorong. Oh iya. Ya, gorong-gorong di bawah itu tidak dipersiapkan sehingga air yang diturunkan cukup oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak tertampung. Kita manusia yang merusak itu semua sehingga terjadilah banjir. Al-bala ya'um. Kalau ditanyakan kok yang baik juga kena banjir tersebut, sudah al-bala ya'um. Namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara manusia, individual manusia yang berbuat salah, yang baik pun terkena imbasnya gara-gara manusia yang jahat tersebut. Masya Allah. Jadi kita ini hidup carilah rahmat Allah Subhanahu wa taala, nikmati rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur. Tapi saya senang Bib, kemarin saya baru aja nonton di salah satu sosial media, orang itu melakukan eksperimen. Apa tuh? Dia menampung air hujan tadi seperti Habib bilang ya, dengan wadah yang bersih, setelah ditampung dibawa ke mikroskop. Di mikroskop diperiksa, diperiksa ternyata air itu bersih, jernih, gak ada kehidupan mikroba sama sekali. Makanya Allah bilang itu bisa dibuat wudhu, bahkan saya rasa bisa dibuat minum itu. Itu sudah terjadi di zaman Nabi, bahkan sahabat tadi mengumpulkan diminum. Ya, Gitu. terima kasih banyak Habib atas Tapi penjelasannya. yang langsung ya, yang bukannya langsung, dari genteng. Bukan dari genteng, tanda kotor kecewa. Iya, iya. Makasih banyak Habib, jazakallah khairan kasiran buat jamaah Islami Tindak. Nanti yang mau bereksperimen juga boleh ya, tampung air hujannya langsung dari atas ya, langit pakai mikroskop dilihat, gak ada kehidupan, bersih banget ini Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari @melati.hernawati. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, katanya besarnya rahmat Allah dan ampunan Allah datang kepada orang yang bertaubat kepadanya. Apa sih ciri-ciri seseorang yang taubatnya dirahmati Allah dan gimana harus menjaga rahmatnya Allah? Wah, kita minta penjelasannya dari guru kita Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz Maulana. Baik, izin Habib, Sasam, semuanya dengarkan. Tadi Ustadz Syam sudah menjelaskan bahwa rahmat Allah di bulan Ramadan ini luar biasa. Dan ternyata di pertengahan Ramadan pun ada namanya ampunan Allah. Maka akan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah jikalau mendapatkan ampunan. Bagaimana ciri-ciri orang mendapatkan ampunan? Yang jelas orang-orang yang mendapatkan ampunan itu yang mengakui. Nah, karena banyak orang berbuat salah, berbuat dosa, tapi tidak pernah mengakui. Sebenarnya Allah tahu kita berdosa. Allah tunggu kita untuk mengakui dosa. Makanya mumpung di bulan suci Ramadan termasuk adalah bulan ampunan. Yuk kita mau nampun supaya kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Mana mungkin kita mendapatkan ampunan kalau kita tidak mengakui kesalahan kita. Banyak orang melakukan kesalahan tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya. Makanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apalagi mohon maaf jamaah. Jadi apa ciri-cirinya? Akui. Kemudian berikutnya sadari. Kalau perlu nasihatin diri. Ada namanya muhasabah. Introspeksi diri. Renungkan diri. Itu. Jadi selain mengakui, selalu menyadari. Ada lagi. Apa itu? Ada mohon. Mohon-mohon. Perlihatkan Tuhan ya Allah ampun dosaku. Itu mohon. Jangan sombong. Gak mau berdoa. Nih, orang ke masjid didapatkan ampunan. Setiap langkah kakinya diampuni dosanya. Karena itu ada usaha. Ini yang usaha. Jadi ada 4. Apa tadi? Akui, sadari, mohon, ada usaha. Ada usaha. Dia pergi salat sunat tobat. Itu bentuk akui. Makanya ada namanya orang yang berbuat dosa maupun salah. Ada namanya perasaan.
Perasaan bersalah. Perasaan bersalah. Iya pasti itu. Makanya ada disebut pembunuh berdarah dingin. Kenapa dingin? Bukan dia pembunuh berdarah dingin membunuh di saat musim dingin, bukan. Oh bukan. Terus Maksudnya apa? pembunuh Iya. berdarah dingin sudah tidak ada perasaannya. Oh. Sampai ada yang sampai mutilasi lah. Nauzubillah min Apalah. dzalik. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya jangan liatin ke saya dong. Biasa aja. Makasih banyak atas penjelasannya Ustaz Maulana. Jazakallah khairan kasiran. Nah kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita panggil guru kita Ustaz Syam. Ustaz Syam, mana izin Ustaz Syam. Nah ini kita lanjut nih. Dari tadi kita bahas-bahas ternyata sunnah Rasulullah ini Masya Allah luar biasa bisa mendapatkan rahmatnya Allah kalau kita kerjakan. Pertanyaannya mengapa Nabi Muhammad ini menjawab atau menjadi ya membawa rahmat ke alam semesta. Kenapa Masya Rasulullah Allah. SAW bukan nabi-nabi yang lain? Masya Mohon izin Allah. penjelasannya. Fadol. Sampai guruku Habib Muhammad Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami makan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tegaskan status daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling rahmah, seorang yang paling cinta kasih, seorang yang paling penuh dengan kepedulian, seseorang yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ditanyakan bagaimana rahmat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka begitu luas daripada kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika pada peperangan sehingga gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh pingsan. Lalu di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pingsan itu pun para sahabat mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, betapa kasihan dirimu ya Rasulullah, betapa berat perjuanganmu ya Rasulullah, ya Rasulullah, betapa besar perjuanganmu ya Rasulullah, ya Rasulullah." Nabi-nabi terdahulu telah menggunakan doa-doa mereka. Nabi Yunus telah menggunakan doanya, Nabi Nuh telah menggunakan doanya, Nabi Adam telah menggunakan doanya. Ya Rasulullah, doakanlah orang-orang yang menzalimimu itu ya Rasulullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tersadar dari pingsannya, Nabi mengangkat tangan sembari berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku ini karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Bagaimana tidak seorang Nabi Muhammad SAW disebut rahmatan lil alamin. Kepada orang yang menzaliminya saja Nabi masih mendoakan petunjuk kepada orang mereka. Kepada orang yang menyakitinya saja Nabi SAW juga mendoakan kebaikan untuk mereka. Maka Nabi SAW sebagai rahmatan lil alamin bukan hanya kepada muslim semata, bukan hanya orang beriman semata, tapi Nabi SAW menjadi rahmat bagi alam semesta, bagi siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ditanyakan kenapa bukan nabi yang lain, Nabi Adam alaihissalam. Dalam riwayat disebutkan ketika Nabi Adam melihat pilar-pilar yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi Adam melihat simbol ataupun nama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya bukan karena Muhammad, seandainya bukan karena kekasihku, tidaklah aku ciptakan engkau wahai Adam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rahmatan lil alamin, bahkan sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar cinta kasih daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita menjadi pengikut seorang nabi yang menjadi rahmatan lil alamin, maka mesti wajib bagi kita memiliki sifat rahmah. Wajib bagi kita memiliki sifat kasih sayang. Bulan Ramadan disebut Syahrul Musawa. Bulan Ramadan disebut sebagai bulan kepedulian kepada sesama manusia. Maka menjadilah kita orang yang peduli terhadap sesama manusia. Nabi mengingatkan di bulan Ramadan ini barang siapa yang memberikan iftar, memberikan buka puasa kepada orang yang berbuka puasa, maka dia dibebaskan dari api neraka, diampuni dosanya dan diberikan pahala sebagai orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa walaupun hanya sepotong biji kurma. Maka dari sini kita melihat bagaimana Nabi itu adalah seorang rahmatan lil alamin. Ada info menarik yang akan disampaikan oleh Mas Fadli dan juga Mas Aiman. Silahkan. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran Ustaz Syam. Terima kasih banyak ilmunya. Dan buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, memang mencari luasnya rahmatnya Allah ini Masya Allah luar biasa ya. Jadi bukan cuma amal kebaikan kita, ibadah kita yang menyebabkan kita bisa masuk ke surganya Allah.
Tapi kita itu bisa harus mendapatkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Dan untuk itu kita harus melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi larangannya. Dan kalau bisa ya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Masya Allah luar biasa ya Aiman ya, benar ya? Betul sekali Mas Fadli. Nah kalau ngomongin tentang sunnahnya ya, sunnahnya kita itu kalau mau berbuka puasa, kan sebaiknya itu makan yang manis-manis. Betul. Nah seperti kurma. Betul. Nah, kira-kira Mas Fadli nih, aku tuh sudah mulai agak bosen nih kalau makan kurma. Ada nggak nih produk yang kira-kira nih bisa menggantikan makan kurma? Wah, Masya Allah luar biasa. Ya pasti ada dong Aiman ya. Dan kebetulan banget nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah juga ya. Hari ini saya lagi bawa ini nih. Nah ini dia. Wih Masya Allah. Goodness kurma ajwa. Wah Masya Allah ini jamaah yang di rumah harus punya nih. Karena goodness kurma ajwa ini ya adalah susu steril yang benar-benar luar biasa dan bisa ini melengkapi sunnahnya buka puasa seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Tapi ini tuh beneran kurma ajwa. Ini kurma yang biasa disebut kurma Nabi itu Mas? Iya. Ah yang bener nih Mas Fadli. Ya Allah Aiman ya bener dong. Goodness kurma ajwa ini menggunakan kurma ajwa yang dipanen di tanah suci Madinah langsung. Wow Masya Allah. Selain mendapatkan kurma ajwa ini juga luar biasa dan manfaatnya ya. Nah kamu juga bisa mendapatkan kebaikan susu steril dari sini nih. Nah ini cocok banget kan. Bisa melakukan sunnah buka puasa. Bisa juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kalau gitu sih ini sih cocok banget untuk nemenin buka puasa setiap hari ya Mas. Betul banget. Tapi kalau soal rasanya gimana nih Mas Fadli? Aiman tenang aja, yang di rumah juga perlu saya jelaskan nih. Karena kita masih puasa jadi saya jelasin secara lisan aja ya. Goodness kurma ajwa ini rasanya enak banget. Wah. Manisnya pas, nggak seret. Dan Masya Allah juga ini cocok banget ya buat buka puasa. Dan yang aku suka satu lagi nih ya. Satu kaleng goodness kurma ajwa ini juga bermanfaat untuk tubuh. Jadi manfaatnya pasti, manisnya pas. Wah, Masya Allah ini mah. Aku sih sering lihat ya Mas, goodness kurma ajwa ini di minimarket dan juga toko terdekat. Masya Allah. Nah kalau gitu aku mau mulai stok deh. Minum satu kaleng goodness kurma ajwa untuk berbuka puasa ya. Ini Masya Allah. Ayo nih buat Aiman dan juga jamaah yang di rumah ya. Yuk mulai dari sekarang stok yang banyak ya buat nemenin buka puasa dengan goodness kurma ajwa. Goodness kurma ajwa manfaatnya pasti, manisnya pas. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Karena setelah ini kita lanjut lagi. Kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita tentang bagaimana bisa mendapatkan luasnya rahmatnya Allah. Jadi jangan pindah channel, tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Ini langsung luar biasa. stok nih Mas. Ini langsung panennya di Madinah. Masya Allah. Langsung, Masya Allah luar biasa Iman. Jadi bagus banget ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, masih di tema kita pagi hari ini menggapai luasnya rahmat Allah. Dan Masya Allah tiba kita untuk mendengarkan kesimpulan dari guru-guru kita tentang menggapai luasnya rahmat Allah. Yang pertama kita minta guru kita Ustadz Maulana dulu, mohon izin Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk menggapai rahmat kasih sayang Allah, yuk kita jangan pernah putus asa. Lihatlah betapa besarnya rahmat kasih sayang Allah. Jangan lihat kemurkaan Allah. Kasih sayang Allah lebih banyak. Kebayang gak dengan adanya oksigen ini, Masya Allah, tabarakallah. Dengan adanya rahmat Allah di bulan Ramadan, ini luar biasa. Ada lagi nih. Apa itu? Bagaimana kita mensyukuri atas apa yang sudah ada. Nah, jangan mencari yang belum kita dapat. Yang sudah ada aja kita syukuri. Itu luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Lihat ke bawah. Jangan lihat ke atas. Betapa banyak yang Allah sudah berikan kepada kita. Ustadz, dompetku hilang. Anda bersyukur pernah punya dompet.
sehingga hilang. Ada orang tidak pernah hilang dompetnya. Bener. Karena memang tidak pernah pakai dompet. Iya, apalagi ya pakai dompet toko emas itu semolana, iya, nggak punya dompet asli. Ini Masya Allah. Dan gapelah rahmat dan kasih sayang Allah, karena di mana-mana rahmat kasih sayang Allah itu ada. Nah, buat kita semua tunggu dulu. Ternyata ada yang paling simple untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah dengan cara tonton Islam itu indah. Karena salah satu untuk menggapai rahmat dan kasih sayang Allah dengan mencari hidayah, mencari petunjuk Allah. Dengan mencari petunjuk Allah lewat ilmu, lewat Quran, lewat guru, mendatangi majelis. Itu luar biasa, bagian daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Di mana-mana banyak ilmu, di radio, di TV, di handphone, sudah banyak ilmu yang cuma kita jarang mendengarkan ilmu. Giliran ada ilmu datang langsung di skip, dengarkan. Coba lihat IG-nya Habib Muhammad Sahab, Masya Allah. banyak dakwah di situ. Benar. Terima kasih banyak Ustaz Bagus Maulana. sekalian. Habib, mau izin kesimpulannya Habib? Baik, maghfiratuka awsa' min dzunubina. Di antara rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yaitu ampunan. Betul dari guru-guru kita tadi, Masya Allah ada rahmat dan kasih sayang. Maka ampunan Allah Subhanahu wa taala termasuk adalah Allah mau mengampuni kita punya kesalahan. Nah, rahmat ini pas lagi juga kita di bulan yang mulia, bulan yang memang rahmat itu ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita nih manusia yang punya akal, manusia yang punya pikirannya, manusia yang punya hati, kita mau ambil rahmat tersebut atau kita tolak dengan melakukan hal-hal yang menjauhkan diri kita daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu atau Ramadan mazra'atul ibadi. Oleh karena itu bulan Ramadan ini adalah sawaladang untuk kita bercocok tanam, mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang rahmat tersebut tidak bisa kita bayangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tebarkan, berikan kepada kita semuanya. Jadi kita ambil, kita nikmatin, kita hisab di bulan yang mulia, bulan yang rahmat, bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan dengan khusyuknya membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hanya dengan memandang Al-Qur'an kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sebab atau yang menyebabkan kita itu mendapatkan rahmat. Bayangkan membaca, memandang, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hati kita dituangkan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita. Bahkan lihat Sayyidina Utsman ibnu Affan, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma sabi'at min kalamillah." Makanya kata Sayyidina Utsman ibnu Affan, beliau mengatakan seandainya lihat, ini kita harus pikirkan. Kita harus tertanyakan pada hati kita, pada diri kita. Seandainya manusia hatinya bagus, hatinya bersih, hatinya baik, maka dia tidak akan pernah bosan dengan Al-Quran. Masya Allah. Tidak akan pernah bosan membaca, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena semua di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat dan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antara kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan yang mulia ini, ingat, kita dibebaskan dari api neraka. Masya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Sedikit kesimpulan dan doa dari guru kita Ustaz Syam. Fadhal Ustaz Syam. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah tentang pemuda yang dirahmati dan doa daripada pemuda itu, yakni pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Mereka ketika menghadapi daripada penguasa yang zalim, lalu dalam pelariannya mereka bersembunyi dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, rahmatmu yang kami butuhkan ya Allah. Mereka tiada makanan, mereka tiada tempat tinggal, mereka tiada membawa bekal sama sekali. Mereka hanyalah pemuda polos yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam riwayat bukanlah
bukanlah nabi, bukan rasul, bukan ulama. Mereka manusia biasa, mereka pemuda biasa, pemuda muda. Bahkan dalam riwayat disebutkan umurnya hanya sekitar 12 sampai 16 tahun. Mereka bersembunyi di goa dan mereka berdoa, "Ya Rob, kami enggak bawa-bawa apa-apa, tapi kami butuh rahmat-Mu ya Allah." Sehingga Allah rahmati mereka dengan Allah sembunyikan mereka. Mereka pun bisa tidur nyenyak dengan nyenyaknya sampai 300 plus 9 tahun. Maka rahmat Allah lah yang membuat hidup ini nyaman, mati ini nyaman, dan bertemu dengan Allah dengan nyaman juga. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, 10 hari kami lewati Ramadan ini ya Allah, limpahkan rahmat-Mu untuk kami ya Allah, sehingga kami bisa menjalani Ramadan ini dengan amal ibadah ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa nasta'in